Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cak Masrur yang berbahagia. Semoga kalian semua dalam kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Jumat, ya, hari Jumat saya mau Jumatan keliling. Hari ini saya mencoba cari masjid di sekitaran Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, yaitu di program review Jumatan, ya, dan sekaligus sosial eksperimen. Saya ingin tahu, ingin lihat bagaimana atau sejauh mana jamaah kaum muslimin itu menyimak materi khutbah, ya, di setiap Jumatnya. Oke, ikuti terus ya di Cak Masrur, ya, dan tonton sampai selesai. Mudah-mudahan ada ibroh yang bisa diambil di video-video yang diupload oleh Cak Masrur channel. Terima kasih. Oke, selamat mengikuti. Mas, nanya bentar. Tadi khutbah Jumat tentang apa, Mas? Tentang Ingat nggak? Yang diingat apa? Lupa. Pak. Tadi khutbah Jumatnya tentang apa ya, Pak, ya? Waduh, aku terkokeri ya. Tentang Quran kalau nggak salah ya? Iya. Kalau boleh tanya, tadi khutbah Jumat tentang apa ya, Mas? Saya datangnya ke separuh. Gitu ya. Jadi agak kabur ya. Temanya tentang apa ya? Ya, kasih Bang ya. Bisa minta waktu setengah menit aja. Iya, Pak. Mau nanya tadi khutbah Jumat kita hari ini tentang apa tadi? Ingat nggak? Tadi itu Ingat. agak Ada Quran gitu ya. Generasi Quran kalau nggak salah, Pak ya. Iya. Kasih Pak ya. ya. Boleh minta waktunya setengah menit aja. Mau nanya tadi khutbah Jumat kita hari ini tentang apa tadi, Pak? Ingat nggak? Khutbah Jumat tadi tentang apa ya? Tentang, ingat nggak? Apa ya? Minta waktu setengah menit aja, mau nanya tadi khutbah Jumat kita hari ini tentang apa ya, Pak? Ingat nggak? Tentang cerita tentang sahabat Rasulullah. Apa yang Al-Quran gitu. Oke, kasih Pak ya. Dalam setengah menit Pak ya, dengan Pak Sherman gitu. Kalau boleh tahu tadi khutbah kita hari ini tentang apa tadi, Pak? Ya, sehingga tentang Islamic Road tadi. Ya. Alhamdulillah. Makasih Pak. Ajeng Tanglet. Tadi khutbah Jumat kita hari ini kira-kira tentang apa, Pak De? Ingat gak deh? Tentang Apa aja yang diingat? tentang Homer. Homer, ayat tentang Homer gitu ya. Apalagi deh? Tentang apa lagi? Tentang Quran. Quran ya. Tentang Quran yang intinya bahwa kita kalau bisa berdoa dengan Quran. Masya Allah. Dengan amalan sampai anak kerja lah. Iya, tadi juga saya dengar Quran itu generasi Qurani gitu ya, Pak dia. Harus kembali kepada Quran. Tadi kita coba testimoni dan semacam ya sosial eksperimen terkait dengan pemahaman tentang khutbah Jumat yang disampaikan. Apakah jamaah menyimak dengan baik atau tidak? Tapi kan tadi ya ada beberapa yang memahami, mendengarkan dengan baik, ada yang ya mungkin lelah ya, sehingga apa disampaikan oleh khotib belum terserap dengan baik. Bukan nggak paham, belum terserap dengan baik.
Oke, ini sebagai masukan buat kita semua teman-teman bahwa memang entah kenapa setiap khutbah Jumat itu saya juga merasakan bahwa ketika khutbah Jumat itu terasa nyaman sekali, sehingga ngantuk datang dan itu ujian ya bagi semua jamaah. Ngantuk datang, kemudian susah sekali kita untuk menyerap materi khutbah. Wallahu alam. Ini karena di suasana di masjid yang begitu tenang begitu ya, sehingga membuat para hadirin, para jamaah juga tenang sampai mungkin tertidur atau kurang bisa menyimak dengan baik materi khutbah yang disampaikan. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua juga yang menyimak juga bisa menyerap ya materi khutbah Jumat di setiap minggunya, karena inilah wasilah kita untuk mendapatkan tambahan ilmu di khutbah Jumat itu ya. Itu sangat minimal sekali, 1 minggu sekali di Jumatan atau di materi khutbah Jumat. Sahabat Cak Mastur yang berbahagia, sedikit saya ingin mereview materi khutbah hari ini ya, yang bisa kita petik adalah tadi khotib menjelaskan tentang generasi Qur'ani. Bagaimana tadi khotib menjelaskan kondisi umat terkini, bahwa anak-anak muda kita sekarang lebih cenderung mager ya, mereka lebih suka dengan atau lebih asik dengan gadgetnya, sehingga semangat untuk kembali untuk membaca, mengkaji Al-Qur'annya menurun gitu ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh khotib, beliau menjelaskan bahwa kondisi umat terkini atau terutama anak-anak muda kita saat ini, mereka banyak berlama-lama atau lebih kuat berlama-lama di depan gadget, di depan komputer, di depan tablet mereka untuk ya bermain game, untuk permainan-permainan yang sifatnya online begitu ya. Sedangkan kalau mengacu dengan seharusnya dilakukan sebagai seorang pemuda muslim, sebagai generasi muda muslim, maka harusnya kembali kepada Al-Quran begitu. Kalau dilihat tadi saya juga menyimak bagaimana kondisi para sahabat dulu ya, bagaimanapun juga memang saya merespon bahwa generasi terbaik memang generasi di zaman Rasulullah, para sahabat dan tabi'in tentunya. Tapi tadi khotib menjelaskan bagaimana ta'amul atau interaksi para sahabat terhadap Al-Quran itu luar biasa. Mereka mengkaji, mengamalkan, bahkan menghafalkan ya begitu. Sebagaimana tadi dijelaskan, Umar bin Khattab itu mengkaji 10 ayat begitu. Beliau belum menambah hafalannya, belum menambah mutolaah Al-Qur'annya sebelum bisa memahami dan mengamalkan ayat tersebut. Kemudian juga bagaimana suratul istijabah atau responsifnya para sahabat itu ketika mendapatkan wahyu. Ya, tadi pada awalnya pada awal-awal turun ayat tentang khomer itu kan tidak diharamkan awalnya. Hanya dijelaskan la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, bahwa sholat, janganlah engkau mabuk ketika mendekati sholat begitu bahasanya ya. Kemudian sampai pada akhirnya turun ayat yang menjelaskan tentang keharaman khomer. Dan para sahabat saat itu meskipun ada kebiasaan yang mabuk, langsung dengan segera ketika mendapatkan ayat tentang khomer itu, langsung segera tanpa kompromi dibuang semua khomer-khomer yang ada di rumah. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat itu ada sampai di berceceran gitu ya di jalan itu, di halaman khomer-khomer yang dimiliki oleh para sahabat. Ketika pengharaman tentang khomer itu turun, maka langsung mereka membuangnya begitu. Jadi langsung responsif, cepat sekali. Dan upaya untuk mengamalkan ayat yang diturunkan, yang difahami oleh para sahabat itu langsung mereka amalkan. Nah, ini kondisi itulah yang harusnya menjadi cerminan buat kita sebagai generasi muda, bahwa kembali kepada Al-Quran sebagai generasi Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya, sebagai pedoman hidup. Dengan belajar kepada para ulama, para kiai untuk bisa memahami Al-Quran dan kemudian mempelajarinya, bahkan menghafalkannya, dan yang paling penting adalah mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan untuk sesi khutbah atau Jumat hari ini bisa kita petik hikmahnya ya. Dan terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Cak Mastur dengan klik like, share, dan subscribe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.